Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, syukur kepada Allah Ta'ala atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah masih Allah beri kita kesempatan untuk tinggal di atas buminya, masih Allah beri kita kesempatan untuk bernaung di bawah langitnya, masih Allah beri kita nikmat udara sehingga kita masih dapat bernafas, masih Allah beri kita nikmat air sehingga kita dapat minum, masih Allah beri kita nikmat iman dan keistiqomahan sehingga dengan iman dan istiqomah yang masih ada, alhamdulillah masih bergetar hati untuk mendengarkan seruan azan. Alhamdulillah masih bergerak kaki untuk melangkah menuju rumah Allah Ta'ala. Kita coba untuk merenung sejenak. Kita tanya diri kita, kira-kira apalah agaknya yang akan terjadi kalau sekiranya iman sudah tak ada lagi? Apalah agaknya yang akan terjadi kalau seandainya iman sudah tak ada lagi? Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, jangankan tak ada iman, lemah saja iman kita. Kadang-kadang sejengkal cuma jarak rumah ke masjid, di pangkal telinga azan berkumandang. Sejengkal cuma jarak rumah ke masjid, di pangkal telinga azan berkumandang. Kalau iman dalam keadaan lemah takkan bergetar hati untuk mendengarkan seruan azan. Kalau iman dalam keadaan lemah takkan bergerak kaki untuk melangkah menuju rumah Allah Ta'ala. Betapa banyak orang berbadan sehat, berbadan kuat, tapi kadang-kadang tengah malam ia masih menjadi bangkai di hadapan Allah Ta'ala. Kenapa dia masih menjadi bangkai? Karena di waktu malam itu ia tak mampu untuk sujud salat tahajud walau hanya 2 rakaat saja. Kenapa dia masih menjadi bangkai? Karena badan sehat, badan kuat, tapi di waktu malam tak mampu untuk witir walau hanya 1 rakaat saja. Kenapa ia masih menjadi bangkai? Karena di waktu subuh dia tidak mampu untuk berjamaah. Masalahnya di mana? Bukan karena harta yang kurang banyak. Masalahnya di mana? Bukan karena gelar yang kurang panjang. Masalahnya di mana? Bukan karena jabatan yang kurang tinggi. Tapi masalah terbesar ketika itu adalah karena iman dalam keadaan bermasalah kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai hamba yang dhaif, takkanlah kita pernah berhenti dan kita takkan pernah bosan untuk senantiasa bermohon kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana iman istiqomah ada sampai detik ini, semoga Allah berkenan untuk mengokohkannya dan mengekalkannya sampai nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda nan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seiring dengan banyaknya kita berselawat kepada Rasulullah, terkhusus di hari Jumat nan mulia, di antara zikir yang sangat kita dianjurkan untuk memperbanyak untuk zikir itu adalah yaitu berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat Rasulullah berkenan untuk memberikan syafaatnya kepada kita semua. Melalui mimbar nan mulia ini, izinkan khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan berwasiat kepada kita semua. Marilah kita berusaha dengan segenap daya upaya kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan semua apa yang diperintahkan, dan mari kita jauhi setiap apa yang dilarangkan.
Dan sependek-pendek pesan yang nanti bisa kita bawa pulang, sampaikan juga, bisikkan juga di telinga anak istri kita, agar mereka pun tetap dapat menjaga takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, dijelaskan dalam kitab Sahih Muslim, pernah suatu ketika seorang sahabat bernama Ma'iz bin Malik menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia berhadapan dengan Rasulullah, lalu dia berkata, "Tahhirni ya Rasulullah, tolong sucikan aku ya Rasulullah." Lalu kemudian Nabi menjawab, "Irji' wastaghfirillah wa tub ilaih." Baliklah engkau pulang ke rumahmu wahai Ma'iz, bertaubatlah engkau kepada Allah dan minta ampunlah kepada Allah. Ketika dia pulang ke rumahnya, baru saja sebentar dia sampai di rumahnya, balik lagi dia menghadap Rasulullah dan berkata, "Tahhirni ya Rasulullah, tolong sucikan aku ya Rasulullah." Pesan Nabi tetap sama, jawaban Nabi tetap sama. Apa kata Nabi? "Irji' wastaghfirillah wa tub ilaih." Baliklah engkau ke rumahmu wahai Ma'iz, minta ampunlah kepada Allah dan bertaubatlah engkau kepada Allah. Balik dia ke rumahnya, kemudian balik lagi dia ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di dalam riwayat Muslim dikabarkan dan juga di dalam riwayat Abu Daud, 4 kali Ma'iz bin Malik bolak-balik menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kali yang keempat ketika dia berkata kepada Rasulullah, "Tahhirni ya Rasulullah, tolong sucikan aku ya Rasulullah." Lalu di kali yang keempat kemudian Nabi menjawab, "Fima utahhiruka?" Dalam hal apakah aku mesti mensucikan engkau wahai Ma'iz bin Malik? Kata Rasulullah. Maka apa jawaban Ma'iz bin Malik? Minaz zina. Aku telah berbuat zina ya Rasulullah. Aku telah melakukan sesuatu yang diharamkan, yang dibenci oleh Allah ya Rasulullah, yang paling dibenci oleh syariat. Maka jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, Ma'iz bin Malik ketika itu sudah menikah tapi masih berzina. Maka dalam hukum Islam, tak ada hukuman yang paling pantas bagi orang yang telah menikah tapi kemudian dia masih berzina. Maka hukuman yang paling layak bagi dia adalah dirajam dia sampai mati. Maka hal ini menjelaskan kepada kita jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, tak ada air yang tertumpah yang paling dibenci oleh Allah, tak ada air yang tertumpah yang paling jijik di mata syariat, kecuali air yang tertumpah sebelum terjadinya lafaz ijab dan qabul antara dua orang insan. Tidak ada rahim yang paling dibenci oleh Allah, tidak ada rahim yang paling najis, yang paling menjijikkan di mata syariat, melainkan rahim yang tertumpah sebelum adanya lafaz ijab dan qabul antara dua orang insan. Maka dalam hukum rajam itu teramat sangat kejam, teramat sangat pedih. Bagaimana hukum rajam? Dikubur separuh badannya, lalu kemudian dia dilempar dengan batu. Maka dalam syariat tidak boleh diambil batu yang besar lalu kemudian dihempaskan kepalanya lalu kemudian dia mati seketika itu. Tidak boleh dalam syariat seperti itu. Dia harus dilempar berkali-kali, tidak boleh dengan satu kali, tidak boleh dengan satu batu yang besar kemudian kepalanya hancur berkeping-keping di saat itu. Tidak boleh. Berbeda dengan hukum qisas. Dalam hukum qisas masih ada rahmat dan kasih sayang Allah kepada orang yang ditegakkan padanya hukum qisas ketika halal darahnya. Bagaimana rahmat Allah pada orang yang ketika dia melenyapkan nyawa seseorang, ketika dia dikisos, mestilah dia dikisos dengan diasah pisaunya, diasah pedangnya setajam-tajamnya, lalu kemudian dipenggallah kepalanya dengan sekali penggalan, mati dia ketika itu. Orang yang dikisos ketika dia membunuh orang, maka sakitnya tak lama. Berbeda dengan hukuman bagi para pelaku zina, bagi orang yang telah menikah, dia dirajam sampai mati, dia merasakan sakit yang amat sangat lama. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam hal apakah aku mesti mensucikan engkau wahai Ma'iz, kata Rasulullah. Maka kemudian Ma'iz menjawab, minaz zina, dari zina ya Rasulullah. Apakah Rasulullah langsung memvonis, langsung merajam si Ma'iz ketika itu? Tidak. Rasulullah terlebih dahulu bertanya lagi kepada Ma'iz, bertanya kepada para sahabat, abihi junun, apakah saudara kalian si Ma'iz ini gila sehingga dia membuat pengakuan yang tak tentu arah, tak masuk akal? Kata Rasulullah.
Lalu kemudian dicek oleh para sahabat, fa ukhbira, lalu Rasulullah dikabarkan. Apa kata sahabat kepada Rasulullah? Wahai Rasulullah, Maiz ini tidak gila dia Rasulullah, dia waras ya Rasulullah. Tidak berhenti sampai di situ, kemudian Rasulullah bertanya lagi kepada para sahabat, asyaribal khamr, apakah saudara kalian si Maiz ini habis meminum khamar? Faqama rajulun minas sahabati fastangkaha. Lalu salah seorang sahabat berdiri, lalu dia cium dekat mulutnya si Maiz, tapi dia tidak, falam yajid riha khamr, sahabat tidak mendapati bau khamar. Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, si Maiz ini tidak habis minum khamar ya Rasulullah. Lalu kemudian tak lagi berhenti sampai di situ, ditanya lagi oleh Rasulullah, azanaita, wahai Maiz, benarkah engkau telah benar-benar melakukan perbuatan zina wahai Maiz, kata Rasulullah. Maka Maiz menjawab, ya Rasulullah. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Daud, sampai-sampai Rasulullah ketika itu bertanya, dengan siapa engkau berzina wahai Maiz? Pertanyaan yang lain, Rasulullah, betul timba telah masuk ke dalam sumur itu wahai Maiz. Ini kiasan jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Betul ya Rasulullah. Maka ketika sudah diakui sedemikian rupa oleh Maiz bin Malik, ketika itu barulah ditegakkan hukum rajam kepada Maiz bin Malik. Ketika Maiz dirajam sampai mati, dia meninggal dunia, maka kemudian sahabat terbagi kepada dua golongan. Satu golongan mengatakan Maiz bin Malik mati dalam keadaan su'ul khatimah. Satu bagian mengatakan Maiz bin Malik mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang mengatakan husnul khatimah karena dia benar-benar bertaubat kepada Allah, mengakui kesalahannya. Yang mengatakan Maiz bin Malik su'ul khatimah karena dia belum melakukan amal soleh. Maka dalam riwayat Muslim dijelaskan, fakhtalafa sahabatu yaumain au ila salasati ayyam. Sahabat berbeda pandangan sampai 2 atau 3 hari. Maka di hari yang kedua atau di hari yang ketiga, di tengah sahabat berbeda pandangan dalam menetapkan apakah si Maiz itu husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ketika Rasulullah telah mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, lalu apa kata Rasulullah kepada para sahabat yang sedang bertikai? Istaghfiru li akhikum Maiz, mintakanlah ampunan untuk saudara kalian yang bernama Maiz. Lalu kata Rasulullah, kalaulah dibagi taubatnya si Maiz, kalaulah bisa dibagi taubatnya si Maiz kepada seluruh penduduk Madinah, kepada satu kaum, maka itu cukup untuk dibagikan kepada satu kaum berkahnya taubat Maiz bin Malik. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, dari kisah ini apa yang bisa kita ambil ibrah? Apa yang bisa kita ambil hikmah? Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Yang pertama, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, sahabat ketika berbuat maksiat, segeralah mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga halnya hendaknya dengan kita semua. Siapapun di antara kita yang bermaksiat, berbuat dosa, tak ada gading yang tak retak. Ketika kita berbuat maksiat, jangan ditunda-tunda untuk bertaubat. Segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tipu daya setan kepada orang yang ingin bertaubat, setan akan berusaha membuat orang yang ingin bertobat agar ia tunda-tunda tobatnya kepada Allah. Kapan engkau akan tobat? Nanti setahun lagi. Kapan engkau akan tobat? Nanti kalau anak saya sudah lulus kuliah. Kapan engkau akan tobat dari riba? Kalau rumah saya sudah lunas semuanya. Perbuatan setan, tipu daya setan membuat orang yang ingin bertobat agar tunda-tundanya tobatnya. Maka jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika kita berbuat maksiat, bersegeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibrah yang bisa kita ambil, hikmah di balik kisah taubatnya Maiz bin Malik. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, begitu Rasulullah mempermudah bagi orang-orang yang ingin bertaubat. Ketika dia telah mengakukan perbuatan dosa, apa kata Rasulullah kepada Maiz? Tidak langsung dia ditegakkan rajam bagi dia, tapi sampai Rasulullah suruh dia bolak-balik sampai 4 kali. Berhenti sampai di situ? Tidak. Rasulullah tanya lagi, Maiz, apakah engkau, wahai sahabat, apakah si Maiz itu gila? Sekali yang kelima, di kali yang keenam, telitinya Rasulullah dalam menegakkan hukuman. Apakah saudara kalian si Maiz habis minum khamar? Di kali yang ketujuh, diteliti lagi oleh Rasulullah, apakah Maiz engkau benar-benar telah berzina?
jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, di sini kita tahu begitu Rasulullah teliti dalam menegakkan hukuman, terlebih hukuman dalam hal lenyapnya nyawa seorang insan. Mohon maaf jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, barangkali ada di antara kita sebagai aparat penegak hukum, lebih baik kita salah dalam memaklumi daripada kita salah dalam menghukumi. Khatib ulangi, lebih baik kita salah dalam memaklumi daripada kita salah dalam menghukumi. Kalau kita salah dalam menghukumi, az-zulmu zulumatu yaumal qiyamah, itu adalah suatu kezaliman. Siapa yang berbuat zalim di dunia, nanti di akhirat dia pun akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang korban salah tangkap itu adalah suatu kezaliman, bahkan ada yang mati atas ketidakadilan, itu adalah suatu kezaliman. Az-zulmu zulumatu yaumal qiyamah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sekecil apapun ianya akan dilihat, akan dirasakan buah dari kebaikan itu. Sebaliknya, keburukan sekecil apapun, keburukan sekecil apapun kezaliman yang kita lakukan di muka bumi ini tak akan luput dari ilmu Allah, kelak juga akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah di yaumil qiyamah. Yang ketiga jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, begitu ampunan Allah teramat sangat luas bagi siapa saja yang benar-benar ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, seluas samudra pun dosa dan maksiat yang kita buat, setinggi langit pun mencapai pintu-pintu langit dosa keburukan yang kita kerjakan, ketahuilah ampunan dan taubat Allah itu teramat sangat luas dari segala kesalahan, dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Oleh karenanya, selagi ruh ada di kandung badan, bersegeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda-tunda, jangan kita berputus asa untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita berada di 10 hari bulan Zulhijjah. 10 hari adalah hari yang amal soleh begitu dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Amal soleh kita sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segeralah kita untuk beramal soleh. Mudah-mudahan amal-amal soleh yang kita lakukan dapat menggugurkan berbagai macam keburukan yang pernah kita lakukan. Rasulullah bersabda, wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Apabila engkau terlanjur berbuat buruk, bersegeralah engkau berbuat baik, karena kebaikan demi kebaikan akan menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan yang telah engkau lakukan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih innallaha ghafurur rahim. Tubu ilallah, tubu ilallahi, tubu ilallahi taubatan nasuha. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim,
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الصين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وزمان يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.